Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Terlebih-lebih nikmat hidayah, sehingga kita semua berada di atas Islam, sehingga kita bisa mengenal sunnah, sehingga kita bisa meringankan kaki kita ataupun badan kita untuk talabul ilm, mencari ilmu syar'i yang sesuai dengan tuntunan Alkitab was sunnah. Termasuk juga nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya, nikmat-nikmat Allahu Jalla wa'ala, di mana kita wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak memuji Allah, dengan kita pandai-pandai bersyukur kepada Allahu Jalla wa'ala, Allahu Jalla wa'ala akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Allahu Jalla wa'ala akan menambahkan untuk kita karunia-Nya. Dan sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas dan tidak ada batasnya. Allahu Jalla wa'ala adalah Al-Wahhab, Zat yang maha memberi, yang suka untuk memberi, Zat yang maha dermawan, yang pemberiannya tidak akan pernah habis. Allahu Jalla wa'ala adalah Al-Ghaniyul Mughni. Dialah Zat yang maha kaya dan mampu untuk mengayakan hamba-hambanya, di mana kekayaannya itu tidak terbatas, dan apabila dia mengayakan hamba-hambanya,
maka tidak sedikit pun di antara kekayaan Allah, kerajaan Allah yang berkurang sedikit pun. Di dalam sebuah hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilatus Shahihah, disebutkan pentingnya kita banyak-banyak memuji Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala al-'abdu," jika seorang hamba berkata, "Alhamdulillahi katsira," segala puji hanyalah bagi Allah, dengan puji-pujian yang banyak. Qala Allah Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Uktubu li'abdi rahmati katsira." Tuliskanlah untuk hambaku itu rahmatku yang banyak, yang berlimpah. Demikian pula dalam hadis yang lain yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Sehingga ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak meremehkan kebaikan, agar kita tidak meremehkan amalan-amalan saleh, meskipun itu hanya sedikit, meskipun itu hanya dipandang kecil oleh sebagian manusia. Sungguh sangat ringan mengucapkan ucapan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Akan tetapi ternyata ketika kita melihat keutamaannya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya sangat besar. Pernah juga disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridha kepada seorang hamba yang apabila dia memakan suatu makanan, maka ia memuji Allah atas makanan tersebut. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau ketika dia meminum suatu minuman, maka dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang dia minum tersebut. Artinya ini menunjukkan bahwa hal-hal yang kecil yang biasa kita lakukan, kadang-kadang sebagian manusia atau sebagian besar manusia menganggapnya suatu hal yang remeh. Padahal kalau kita mengerti itu tuntunan sunnah, itu adalah tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kita amalkan dengan penuh kecintaan kepada Allah, dengan penuh menghadirkan hati kita kepada Allah, maka keutamaannya luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kamu sekali-kali meremehkan suatu bentuk perbuatan yang ma'ruf. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu bentuk perbuatan baik.
walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun perbuatan ma'ruf, perbuatan baik yang engkau lakukan itu hanya berupa senyum ketika engkau menemui saudaramu sama muslim. Sehingga ma'asyiral muslimin, marilah kita banyak-banyak mengkaji ilmu. Banyak-banyak talabul ilm. Semangat talabul ilm. Entah dari kajian-kajian, entah dari membaca majalah-majalah yang berisi ilmu, majalah-majalah ilmiah. Ya. Entah dengan membaca buku-buku terjemahan dari para ulama, buku-buku yang ditulis oleh para ustadz, para asatidzah kita. Karena ini penting sekali sehingga orang mengetahui mana amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengandung pahala yang besar. Ada amalan-amalan yang kecil namun berpahala yang besar, pahala yang luar biasa hebat, yang mana hal ini tidak diketahui kecuali dengan talabul ilm, kecuali dengan menuntut ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian di antara manusia mereka, barakallahu fikum, mereka bersemangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ketika ada penyampaian dari seorang ustadz atau di grup-grup WA misalnya, mereka bersemangat tentang suatu amalan-amalan dari amalan-amalan sunnah. Mereka bersemangat. Tapi yang ingin kita tekankan di sini, terkadang mereka membatasi. Mereka membatasi. Seolah-olah yang namanya amalan sunnah, seolah-olah yang namanya amalan yang berpahala besar, cuma itu saja. Karena itu berulang-ulang kali di-share di grup-grup, berulang-ulang kali disampaikan. Sehingga seolah-olah amalan ini serupa amalan wajib. Kalau tidak mengerjakannya seolah-olah rugi besar dan tidak ada amalan yang lainnya. Padahal kalau kita mau lihat sebagaimana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini kitab penting sekali Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau Bapak Ibu punya rezeki, di rumah ada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin satu bab, babun fi bayani kathrati turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Allah Jalla wa'ala membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Karena Allah Jalla wa'ala adalah pencipta kita. Allah Jalla wa'ala yang paling mengerti keadaan manusia, keadaan hamba-hambanya. Di antara manusia ada yang kuat berpuasa, sehingga jalan kebaikan baginya adalah berpuasa. Sehingga dia dipanggil kelak di jannah lewat pintu puasa, pintu Ar-Rayyan. Ada orang yang jalan kebaikannya adalah dengan jalan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat rawatibnya, baik yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah, semua dikerjakan. Sholat duhanya dikerjakan sampai 8 rakaat. Sholat malamnya 11 rakaat. Dan lain sebagainya. Sholat sunnah wudhu, ya, sunnah setelah wudhu dikerjakan. Ada yang jalan kebaikannya lewat sholat. Ada yang semuanya dikerjakan tapi diambil yang
muakkad yang penting-pentingnya. Salat sunnahnya dikerjakan yang rawatib muakkadnya. Puasanya dikerjakan yang Senin Kamisnya atau ayyamul bidnya. Kemudian dia juga membaca Qur'annya setiap hari meskipun hanya satu ruku' atau satu hizb. Ya. Ada yang demikian. Ada juga yang pintu-pintu kebaikannya mungkin dia salat sunnahnya mungkin ya tidak sebanyak manusia-manusia yang lainnya yang mungkin waktunya lebih senggang, mungkin puasanya hanya puasa Senin Kamis saja atau mungkin bahkan hanya puasa Syawal saja, tapi dia mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pintu-pintu kebaikan dibukakan bagi manusia sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka condong kepadanya. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin ada di antara mereka atau banyak di antara mereka yang saya perhatikan itu banyak bertanya tentang salat syuruk, yakni salat duha yang dilakukan di awal waktu, ya, khususnya ketika seorang itu setelah melakukan salat subuh berjamaah di masjid, dia tetap di tempatnya berzikir kepada Allah, kemudian dia tunggu sampai terbitnya matahari, ya, karena sehabis salat subuh sampai terbitnya matahari itu waktu yang terlarang untuk salat, ya. La salata ba'dal fajri hatta tatlu'asy syams. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini salat syuruk adalah salat duha di awal waktu, khususnya bagi orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak berpindah dari tempat salatnya, tempat duduknya. Dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, atau menghafalkan matan-matan ilmu, atau menghafalkan hadis, karena itu juga bagian dari zikrullah, sampai terbitnya matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat, salat duha di awal waktu atau dinamakan salat syuruk. Maka pahalanya itu seperti pahala haji dan umrah secara sempurna. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammatan tammah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah secara sempurna. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi yang ingin kita garis bawahi di sini, ma'asyiral muslimin, bagi orang yang mampu melakukan hal ini silahkan lakukan. Ya, silahkan lakukan. Ini perbuatan yang sangat-sangat baik. Akan tetapi jangan membatasi bahwa amalan soleh itu hanya salat syuruk. Seakan-akan ini adalah satu-satunya amalan yang pahalanya besar. Seolah-olah itu seperti salat wajib. Ya, seolah-olah seperti salat wajib. Banyak sekali di antara para jamaah yang menanyakan kepada kami bagaimana di kondisi corona ini, bagaimana begini dan begini, bagaimana kalau saya tidak mampu ini dan ini. Ya, di sana memang ada penjelasan para ulama termasuk Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Ya, bagi orang yang mungkin biasa mengerjakan salat syuruk, kemudian karena kondisi corona dahulu kan masjid sempat ditutup, ya, demi kemaslahatan kaum muslimin, masjid pernah ditutup sehingga tidak bisa salat berjamaah di masjid, ya, harus salat di rumah. Terkadang
ada yang sholat sendiri, ya, ada yang sholat sendiri, sehingga bagaimana dengan keutamaan sholat syuruk ini? Tidak bisa didapatkan kalau begitu, ya. Pertanyaannya demikian. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pernah atau sering sekali menyampaikan hadis ini, hadis riwayat Al Bukhari. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Jika seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan safar atau ada uzur-uzur yang lain, maka akan dicatatkan untuknya, ya, pahala-pahala amalan yang biasa dia kerjakan pada waktu mukim, pada waktu dia tidak safar, pada waktu dia tidak bepergian, dan pada waktu dia sehat. Jadi kalau orang punya kebiasaan sholat berjamaah di masjid, punya kebiasaan sholat syuruk, kemudian ternyata ada uzur, ya, pandemi merebak, kemudian pemerintah beserta para ulama mereka menasihatkan untuk masjid tidak difungsikan sementara, mencegah madarat bagi kaum muslimin. Maka dia tetap dituliskan pahala sebagaimana dahulu dia mengerjakan. Orang dahulu biasa mengerjakan sholat tarawih. Setiap kali Ramadan tidak pernah tertinggal sholat tarawih. Kemudian dia diuji oleh Allah Jalla wa'ala, ya, dengan penyakit atau dengan uzur-uzur yang lain, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat tarawih mungkin di tahun ini atau tidak bisa penuh, maka Allah Jalla wa'ala mencatatkan untuknya. Ya, inilah pentingnya niat. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya semua amalan itu dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Memang ada penjelasan seperti ini dari para ulama, akan tetapi, ya, bagi orang-orang yang mungkin tidak pernah mengerjakan sholat syuruk, terus mau sholat syuruk pada kondisi seperti ini, ya, seolah-olah tidak ada amalan-amalan yang lain yang pahalanya seperti sholat syuruk atau bahkan mungkin lebih besar lagi. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, coba ini bisa saya tampilkan enggak ya? Nah, coba saya tampilkan ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini, mudah-mudahan bisa. Nampak mboten Bapak Ibu? Nampak nggih? Ini Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari, Kitabul Adzan, kitab tentang azan, babuz zikri ba'das shalah, bab tentang zikir setelah salat. Ternyata kita tidak sadar bahwa selama ini yang kita lakukan, barakallahu fikum, itu berpahala seperti pahala haji dan umrah, bahkan menyaingi. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, ja'al fuqara'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang orang-orang fakir, orang-orang fuqara kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu dhahaba ahlud duthuri minal amwal bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka telah pergi jauh, mereka telah mendahului minal amwal, dengan harta-harta yang mereka punya, bid-darajatil ula, dengan derajat-derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka itu salat sebagaimana kita orang-orang fakir juga salat. Wa yasumuna kama nasum, orang-orang kaya itu pada berpuasa Ramadan dan puasa-puasa lain sebagaimana kita juga berpuasa.
Walahum fadlun min amwalin, tapi mereka itu punya kelebihan apa? Dari sisi harta. Yahujjuna biha, mereka bisa berhaji dengan harta-harta mereka. Wa ya'tamiruna, mereka bisa berumrah dengan harta-harta mereka. Wa yujahiduna, dan mereka juga bisa berjihad, berangkat berjihad atau membiayai biaya jihad dengan harta-harta mereka. Wa yatasaddaquna, dan mereka juga bisa bersedekah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin. Ya. Ini diadukan oleh orang-orang fakir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi, yahujjuna biha wa ya'tamiruna. Orang-orang kaya, orang-orang yang sehat, segar, bugar, mereka bisa haji, mereka bisa umrah. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Qala ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum. Maukah aku beritakan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan menyusul orang-orang yang mendahului kalian itu. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan tidak akan ada yang bisa menyusul kalian setelahnya. Wa kuntum khairaman antum baina dhahranaihi, dan kamu akan menjadi orang-orang yang terbaik di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Illa man amila mithlahu, kecuali orang-orang yang mengamalkan semisal itu. Apa itu? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Khalfa kulli salatin, setiap kali selesai salat, thalathan wa thalathin, 33 kali masing-masingnya. Masya Allah. Jadi selama ini yang kita lakukan, kalau kita tekuni tiap kali habis sholat membaca ini, kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata hal itu, kata Nabi SAW berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, ini bisa menandingi, ini bisa menyusul pahala orang-orang yang berharta, orang-orang kaya yang mereka bisa bersedekah, mereka bisa berjihad, membantu dengan harta mereka, membantu membelikan kitab, ya, membantu mendirikan pondok-pondok tahfidz, membantu mendirikan masjid, atau membantu jihad fisabilillah, atau berangkat jihad fisabilillah ketika ada jihad yang syar'i. Mereka bisa berhaji dan berumrah. Ini bisa menyusul. Masya Allah. Kita tidak tahu ternyata, ya, apa yang kita lakukan selama ini, barakallahu fikum, ternyata itu berpahala besar. Demikian pula banyak sekali amalan-amalan yang lain yang pahalanya setara dengan pahala haji dan umrah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi-pagi, berpagi-pagi, gasik, pergi ke masjid, ya, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Dia tidak menginginkan, dia tidak meniatkan kecuali untuk dia belajar ilmu syar'i, belajar kebaikan, atau mengajarkannya. Ada kajian, misalnya seperti kajian Sabtu sore, kemudian seorang
gasik, ya pergi ke sana, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia duduk mendengarkan, dia ingin belajar ilmu atau yang mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu, maka baginya pahala seorang yang berhaji yang sempurna hajinya, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali pahala-pahala yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama tentang kaidah ibadah yang harus kita sampaikan. Jadi ibadah itu banyak sekali. Banyak sekali ibadah yang ringan berpahalanya besar. Yang semua ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Ketika seorang tidak rajin menuntut ilmu, seolah-olah ya mendapatkan informasi terbatas, sehingga tadi mengira bahwa sesuatu itu hanya itu saja atau hanya yang berat-berat saja. Ternyata tidak. Ya, agama Islam itu sangat ringan dan sangat banyak jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Ini yang pertama. Sehingga kaidah ibadah yang kedua yang perlu kita sampaikan, selain bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak, kaidah beribadah yang kedua adalah hendaknya kita itu mengerjakan amalan-amalan saleh yang kita mampu, yang kita bisa istiqamah sesuai dengan kemampuan kita. Ini pernah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Alaikum bima tutiquna." Hendaknya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian mampu. Ya. Khususnya amalan-amalan sunnah. Amalan wajib pun demikian, dikerjakan semampunya. Wa idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintahkan kalian mengerjakan suatu amalan wajib, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampunya, apalagi amalan-amalan sunnah. Kerjakan, pilihlah sesuai dengan apa yang kita mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, demi Allah, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu tidak akan merasa bosan, tidak akan pernah bosan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah jemu. Ya. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang merasa jemu. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yang merupakan perawi hadis ini, kana ahabbud dini ilallahi mada wa masahibuhu alaihi. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah amalan yang pelakunya itu istiqamah atau continue di atasnya. Ini. Jadi jangan memberat-beratkan diri. Ya, pilihlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Di sana disebutkan di dalam Kitabul Adab. Kitab tentang adab. Sebuah hadis tentang zikir. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ketika seseorang itu bisa merutinkan untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir 10 kali, 10 kali, 10 kali setiap selesai sholat. Kalau tadi misalnya 33 kali lebih bagus. Tapi kalau yang ini itu 10 kali, 10 kali, 10 kali. Setiap kali selesai sholat 5 waktu. Dan ketika akan tidur, itu membaca juga sama.
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 34 kali. Ya. Kalau sekiranya misalnya pas habis sholatnya 33, boleh enggak? Boleh. Malah tambah bagus. Ini dirutinkan setelah sholat dan sebelum tidur. Kalau 10-10 kan ringan. 10-10-10. Tapi setiap kali habis sholat 5 waktu dan sebelum tidur itu juga membaca tasbih, tahmid, dan takbir. 33, 33, dan takbirnya 34. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuhafidhu alaihi ma 'abdun muslimun illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang muslim merutinkan menjaga amalan ini kecuali dia akan masuk ke dalam jannah. Huma yasirun. Memang keduanya itu ringan, ya. 10 kali, 10 kali, 10 kali habis sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. 10 kali setiap sholat. Dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. Yang Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Huma yasir, itu ringan. Wa man ya'malu bihima qalil, tapi yang beramal sedikit. Maka di dalam hadis tersebut disebutkan para sahabat menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa may ya'malu bihima qalil?" Ya Rasulullah, kalau itu ringan sekali, tapi mengapa yang mengamalkannya sedikit ya Rasulullah? Nah, ringan itu, termasuknya ringan. Qala ya'ti ahadakum yakni asy-syaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulahu wa ya'tihi fi salatihi fayudhakkiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebabnya syaitan itu akan mendatangi kalian. Ketika mau tidur, syaitan mendatangi kalian. Kemudian dibisik-bisiki, ayo kek turu. Saiki wis ngantuk, ayo kek turu. Sehingga dia tidak sempat membacanya. Dan syaitan juga datang setelah sholatnya. Dan dibisiki, ayo kamu punya urusan ini. Ayo kamu ada pekerjaan ini itu belum dikerjakan. Sehingga dia kesusu. Ditinggalkan sebelum dia membacanya. Ini hadis yang sahih. Yang termasuk ringan ketika seorang mengamalkannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tanggung-tanggung mengatakan orang yang bisa menjaganya, la yuhafidhu 'alaiha 'abdun muslim, tidaklah seorang muslim menjaganya, merutinkannya, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk ke dalam jannah. Ya. Tapi tadi kadang-kadang orang tidak tahu, amalannya enteng, masuk jannah. Tidak tahu kenapa. Tidak thalabul ilmi. Tidak bertanya kepada ahlul ilmi. Barakallahu fiikum. Kemudian kaidah yang ketiga. Hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Bahwasannya kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala itu harus seimbang. Harus terkumpul antara 3 hal. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintainya. Mereka mencintai sesembahan-sembahan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Jadi
mereka menyekutukan Allah dalam kecintaan kepada sembahan-sembahan tersebut. Ya, contohnya kata para ulama, misalnya orang-orang yang menjadikan jin-jin itu sebagai sembahan. Menjadikan jin-jin sebagai sembahan. Para dukun-dukun itu, mereka pada bersekutu, berkawan dengan bangsa jin. Dan begitu cintanya kepada jin-jin tersebut. Bahkan, kadang-kadang kalau mereka itu tidak memberikan sajen pada malam Jumat, tidak memberikan dupa di Sumet, itu mereka takutnya luar biasa. Mereka rasa gemetarnya, khawatirnya, karena tidak memberi makanan suguhan kepada bangsa jin tersebut, mereka takutnya luar biasa. Ini syirik mahabbah. Padahal kan, ya, mereka sebagian di antara para dukun itu pernah ada yang datang kepada saya dan mengatakan, ini bukan syirik, ini seperti menjamu tamu. Ya, maka saya pernah menjawab orang seperti ini dengan mengatakan, kalau kamu menjamu tamu, ya, tamu itu kalau misalnya nggak dijamu orang itu udah maklum, ya, Anda juga maklum, tamu datang ke rumah, wah saya nggak bisa nyuguh apa-apa, itu biasa saja dalam hati kita. Tapi kalau terhadap jin, ini lain, itu bukan sekedar nyuguh seperti nyuguh tamu, nggak disajeni, tidak didupani, tidak dikemenyani tiap Jumat, rasa takutnya luar biasa, Masya Allah. Inilah syirik mahabbah. Nah, kita lanjutkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Inilah dalil bahwa orang-orang yang beriman itu ada mahabbah, rasa cinta. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini bisa ditumbuhkan dengan cara seorang itu, ya, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika orang itu mengerti nama-nama Allah, ya, maka saya sering menyampaikan di masjid ketika ceramah subuh, makna-makna dari nama-nama Allah, al-asmaul husna, tujuannya ini untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan sesuatu. Kalau manusia, ya, kesalahan yang kita lakukan kepada mereka, apalagi itu kesalahan yang besar, ya, itu barangkali mereka tidak akan memaafkan. Susah untuk memaafkan. Tapi kalau kita melihat kepada Allah, melihat kepada nama-nama Allah, kandungan dari nama-nama Allah, Allah itu Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf, memaafkan semua jenis dosa. Lihatlah orang yang pernah membunuh 100 jiwa. Dia betul-betul bertekad bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin. Allah kemudian mencabut nyawanya lewat perantaraan malaikat maut dan diambil nyawanya oleh malaikatur rahmah, oleh malaikat rahmah. Padahal dia belum beramal, dia baru berjalan menuju ke tempat dia mau hijrah. Masya Allah. Bahkan dalam doa yang kita biasa kenal, doanya yang ditanyakan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dibaca di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau suka untuk memaafkan. Bukan hanya Allah itu pemaaf, tapi suka, cinta untuk memaafkan. Kita memaafkan kadang-kadang terpaksa kalau orangnya datang. Tapi Allah Jalla wa'ala itu memaafkan dan suka untuk memaafkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita, ya, mengadakan suatu sayembara misalnya, mengadakan suatu perlombaan sayembara atau pembukaan siswa baru dan lain sebagainya yang semisal dengan itu, kita mungkin akan membatasi juara itu juara 1, juara 2, juara 3. Orang yang bisa masuk sekolah saya itu cuma kapasitasnya 500 orang. Tetapi tidakkah kita ingat
Allahu Jalla wa'ala di setiap sepertiga malam yang terakhir, Allah buka kesempatan untuk siapapun yang berdoa, meminta ampun, meminta rahmat kepadanya. Allah tidak batasi, jatah malam ini cuma 100 orang. Tidak ada. Setiap yang beramal, setiap yang melaksanakan, mengambil bagian itu, Allah berikan kepadanya. Demikian pula Allah yang maha menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Al-Halim, zat yang maha penyantun, maha menutupi kesalahan hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang berbuat salah, tidak langsung Allah Jalla wa'ala hukum. Tidak serta-merta Allah berikan hukuman, Allah berikan kesempatan. Bahkan tidak cara Allah tutupi kesalahan-kesalahannya. Sampai para ulama mengatakan, kalau sekiranya dosa-dosa itu punya bau, niscaya kita itu tidak akan bisa ketemu antara satu dengan yang lain. Karena dosa itu menimbulkan bau, betapa baunya kita. Tapi tidak, Allah itu maha menutupi dosa-dosa hambanya. Tidak jarang orang itu berbuat dosa, tapi ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga orang yang di antara orang yang besar dosanya adalah orang yang menutupi tirai Allah itu. Orang yang berbuat dosa sudah ditutupi dosanya oleh Allah, malah diumbar-umbar. Tadi malam saya, ya, misalnya apa, menonton atau melihat wanita yang cantik dan begini, malah diumbar-umbar. Ya subhanallah. Inilah hal-hal semacam ini ketika kita baca nama-nama Allah, kandungan-kandungannya, itu akan menimbulkan cinta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang dalam beribadah itu hendaknya dia punya rasa takut kepada Allah. Al-khauf, rasa takut kepada Allah. Dia takut akan azab Allah. Dia takut akan datangnya hukuman Allah. Itu yang akan menghindarkan dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, karena rasa takutnya kepada Allah. Orang mau melakukan transaksi riba. Ya, hati-hati, bank itu banyak ribanya kalau tidak hati-hati. Utang piutang, ngutangi orang ditambah, terus balik ke ditambah. Ini riba. Ngutangi 1.000, kon balik ke 150, itu riba. Ya. Riba ini, kalau orang tahu bagaimana ancaman Allah, itu dia akan takut untuk menjalaninya. Coba dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari transaksi riba jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau mengerjakannya, tidak mau berhenti, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka ketahuilah bahwa kalian mendapatkan pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Dosa-dosa lain tidak ada loh Bapak Ibu, yang diumumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga jangan main-main dengan riba. Banyak orang yang bangkrut, hartanya tidak barokah, hidupnya kacau balau. Kenapa? Mendapatkan bala dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bertransaksi riba. Ini Allah perangi di dunia dan akhirat. Transaksi riba. Zina saja tidak Allah katakan seperti itu. Meskipun dosa zina itu besar. Tapi tidak ada kata-kata Allah dan Rasulnya memeranginya. Ketahuilah, barang siapa tidak mau berhenti dari riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapnya. Di dunia dan di akhirat. Dengan itu orang jadi takut. Takut kepada Allah, takut berbuat riba, berbuat zalim kepada sesamanya. Alah ngopo, nyili ibdit kok dadak nganggo,
tambahan. Wis ngarep-arep tambahan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarep-ngarep ganjaran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Punika langkung becik itu lebih bagus, lebih langgeng pahalanya. Ini ada Pak Amanuddin nanti nggak paham bahasa Jawa. Ini khauf. Yang ketiga adalah ar-roja. Roja bukan rujak. Roja. Roja itu mengharap, pengharapan kepada Allah. Ya. Seorang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan agar amalnya diterima oleh Allah. Ini roja. Yang akan menghantarkannya untuk terus beramal. Ya. Terus beramal karena dia roja. Ya. Ini. Semuanya ini terkumpul dalam ayat di surat Al-Isra. Nomor ayatnya saya lupa. Ulaikal ladzina yad'una, mereka orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik itu pada nyembahi orang-orang soleh. Sebagaimana di zaman kita juga begitu. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang soleh yang mereka jadikan tandingan-tandingan selain Allah itu, mereka saja sewaktu masih hidup, mereka itu mencari wasilah, mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Mereka berlomba-lomba maksudnya. Untuk mana yang paling dekat di antara mereka dengan Allah. Ini mahabbah, ini kecintaan. Mereka berlomba-lomba. Mana di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah. Ini roja. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan azab Allah. Ini khauf. Inna adzab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu betul-betul suatu yang pantas untuk ditakuti. Di surah Al-Isra. Jadi seorang itu tidak boleh hanya menyendirikan. Menyendirikan salah satu di antara ketiganya. Orang yang cuma pakai mahabbah tok, cuma cinta tok. Tahu tok ya Pak Amanuddin, cinta saja. Itu akan terjerumus dalam kezindikan. Kezindikan itu kekafiran, nyeleneh, menyimpang. Sampai pada tahap kekufuran. Seperti orang-orang sufi mulhid. Orang-orang sufi ekstrim. Ghulatus sufiyah. Seperti yang dinisbatkan pada Rabi'ah al-Adawiyah. Yang syairnya sangat terkenal. Isinya sangat kufur. Katanya, ya Allah, kalau saya beribadah karena takut nerakamu, ya Allah, bakarlah aku dengan nerakamu itu. Kalau aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka haramkan aku masuk ke surgamu. Aku itu cuma beribadah karena cinta kepadamu. Hati-hati, ini kufur. Sebagian orang-orang ada yang begini, kalau beribadah itu jangan mengharapkan surga, takut neraka. Tapi karena cinta, ini zindik. Sesat. Menghantarkan seorang pada kezindikan, kesesatan, kekufuran pada Allah. Sombong terhadap karunia Allah, yaitu jannah. Dan merasa angkuh terhadap siksa Allah. Seolah-olah siksa Allah itu gampang. Gampang aja dia ngomong, bakar saya dengan nerakamu, kalau udah nyemplung itu Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di sana dia tidak hidup, tidak juga mati. Lawong disiksa terus, tapi mau dikatakan hidup, ya kok nelongso. Itu. Kalau udah nyemplung baru tahu rasa orang semacam ini.
sombong, tidak mau mengharapkan surga. Pada Rasul saja, alaihi afdhalus salati wassalam, beliau mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian tuh mohon, berharap pada Allah, berdoalah surga firdaus. Jangan surga yang, jangan harapannya itu rendah, harapan yang tinggi. Minta pada Allah, ya Allah, aku mohon padamu surga firdaus. Jangan, ya Allah, saya pun yang tamannya surga mawon nggih cekap. Saya udah di taman surga, sudah cukup. Jangan begitu. Cita-cita itu yang tinggi. Minta kepada Allah jannatul firdaus. Fa innahu a'la al-jannati wa awsatuha. Karena dia itu surga firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Ya. Ura fauqaha arsyur rahman. Aku diperlihatkan bahwa di atas surga firdaus itu adalah arsy-Nya, singgasananya Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha pemurah. Ini. Ya, kalau ada orang yang tidak mau surga tadi, itu sombongnya luar biasa. Lebih baik sombong sama orang daripada sombong sama Allah. Itu sombongnya luar biasa. Bukan maksudnya sombong itu boleh, tapi dosanya itu loh. Dosanya sombong kepada Allah, tidak mau sudah diberikan karunia surga kok seolah-olah dia tidak butuh. Itu namanya sombong, takabur kepada Allah. Seorang juga tidak boleh beribadah kok cuma dengan khauf saja. Ya. Dengan rasa takut saja. Kenapa? Itu akan seperti orang-orang khawarij. Kalau zaman sekarang orang-orang khawarij itu yang jadi teroris itu, ya, ISIS contohnya. Orang-orang takfiri yang suka mengkafirkan orang. Yang dibaca cuma ayat-ayat tentang khauf, tentang ancaman-ancaman Allah. Sehingga isinya hidupnya itu tidak tenang. Cuma takut saja, cemas, khawatir. Ya, dipenuhi ketakutan, tidak tenang, seolah-olah seolah-olah orang yang seperti ini itu menghadapi penguasa. Menghadapi penguasa yang bengis, yang kejam, yang lalim. Artinya kan dia berprasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah itu zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih, yang panjang kasihnya. Ya, tidak boleh dengan khauf saja, tidak boleh. Hati-hati, ini bisa menjerumuskan seorang pada tadi hidupnya tidak tenang, isinya cuma takut saja, berprasangka buruk kepada Allah, was-was. Yang mana ini bisa menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Akhirnya menganggap agama kok berat, agama kok angel pol-polan. Ya, berprasangka buruk kepada Allah. Wal'iyadzu billah. Tidak boleh juga seorang cuma beribadah dengan rojak saja. Mengharap-harap saja tanpa ada realisasi amalnya. Mengharap-harap tok itu namanya angen-angen. Berangan-angan. Nah, pokoknya ngenteng-ngenteng ke, rasa beramal rapopo. Allah maha pengasih, maha penyayang. Zina rapopo. Dadi kupu-kupu malam juga nggak apa-apa. Kan Tuhan maha pengasih kepada hambanya. Nah, gitu semua orang yang mencari harta yang haram, dalilnya begitu nyolong ya ora apa-apa, Allah maha pemurah kok, maha penyayang. Mateni ya ora apa-apa, kok aku tobat. Nah, begitu semua nanti dalilnya. Ini enggak boleh. Ini juga ngawur. Sehingga beribadah kepada Allah dengan ketiga-tiganya. Dengan rasa cinta, dengan rasa takut, dan juga mengharapkan rahmat Allah. Ini adalah cara beribadah seorang yang mukmin dan bertauhid kepada Allah. Ini yang betul. Dan sebagian ulama mengatakan khauf dan roja itu ditempatkan sesuai kondisinya.
ketika seorang sakit, khususnya sakit yang parah, maka hendaknya seorang itu menguatkan rojaknya, menguatkan pengharapannya kepada Allah, dikuatkan rojaknya, dikuatkan husnudzannya, berbaik sangkanya kepada Allah. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Hendaknya orang yang sakit, apalagi sakit yang dia merasa bahwa dia akan segera berjumpa dengan Allah, itu banyak-banyak roja, banyak-banyak mengharapkan rahmat Allah, banyak-banyak mengharapkan ampunan Allah, banyak-banyak mengharapkan diterima dan dilipat gandakan amalannya, sehingga dia tuh tidak putus asa dari rahmat Allah, sehingga dia tuh terus-menerus istiqomah sampai akhir hidupnya, sehingga dia berprasangka baik kepada Allah. Ini bukan malah ditakut-takuti, ya. Tapi kalau orang yang sehat, orang yang seger, orang yang masih muda, maka diseimbangkan antara rojak dan khaufnya. Supaya dia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, dan dia juga tidak putus asa dari ampunan dan rahmat Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan, memberi faedah, memberi pelajaran kepada kita, kalau orang itu rasa takutnya itu sudah menghantarkan dia pada sikap berlebih-lebihan dalam beribadah, sudah menghantarkan dia kepada sikap was-was, sudah menghantarkan dia pada hidupnya cemas, takut, khawatir saja, hidupnya tidak tenang, maka ini rasa takut yang tercela. Segera diobati dengan banyak-banyak membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah, tentang besarnya ampunan Allah, tentang besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu bisa menempatkan. Jangan malah masih muda-muda, masih bergelimang maksiat, malah rojaknya yang dikuatkan. Orang suka main wanita, rojaknya dikuatkan. Tidak boleh seperti ini. Nanti saya juga tobat kok. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba kamu ternyata ajalmu sampai situ? Tidak diberi kesempatan Allah bertaubat. Kamu justru meremehkan, justru ditutup pintu taubatnya. Nah, takutlah kepada Allah. Sebaliknya, sudah lanjut usia, tenaganya sudah semakin berkurang, kadang-kadang harus dipapah sama anak istrinya, lebih banyak di tempat pembaringannya, maka dikuatkan rojaknya sehingga dia tidak putus asa dari rahmat Allah, tidak takut terus. Duh, sesuk nek aku mati ki piye? Ini begini dan begini, bagaimana biar aku tahu ngamal kayak ngene-ngene ki piye? Dikuatkan rojaknya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka ada orang yang pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat-syariat Islam, amalan-amalan itu banyak sekali. Ya, saya merasa itu banyak sekali. Ya, susah untuk saya amalkan. Ini orang yang mungkin sudah tua. Saya kok susah mengamalkan amalan-amalan sunnah, kebaikan-kebaikan itu. Bagi saya merasa susah. Ya Rasulullah, saya mbok diwejangi. Apa yang bisa saya amalkan, yang saya mudah mengamalkannya? Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah
dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ini kan enteng. Orang di rumah, di kasurnya, di kesenggangannya, dia berzikir kepada Allah. Ini enteng. Jadi tadi jalan-jalan kebaikan itu banyak. Seorang itu hendaknya beribadah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian hendaknya dia itu mengerti bahwa dalam ibadah itu harus seimbang antara mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut, dan roja, pengharapannya. Apalagi ketika seorang itu dalam keadaan sakit, lemah, merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah, dekat dengan perjumpaan dengan Allah, maka rojaknya dikuatkan, jangan ditakut-takuti. Dan cara menyembuhkan perasaan takut yang berlebihan itu dengan banyak-banyak membaca ayat-ayat maupun hadis-hadis tentang luasnya dan besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hal penting. Nanti Pak Amanuddin wajib untuk segera menyiarkan rekamannya, karena ini penting sekali. Karena banyak juga di antara saudara-saudara kita di grup yang belum tahu. Ya, termasuk tadi masalah sholat syuruk, masalah amalan-amalan sunnah, supaya pada semangat juga menuntut ilmu. Ya, itu bukan keuntungan bagi yang mengajarkan. Ya, keuntungan saya dari Allah karena mengajarkan ilmu itu pahalanya besar. Tapi bukan wah nek ora do melu, sing melu sithik, bukan, sama sekali bukan. Tapi supaya ya ilmu itu akan menjadi bekal dalam hidup di dunia ini, sehingga konsekuensinya atau akibatnya itu adalah menjadi bekal yang abadi kelak di akhirat. Dan para ulama telah bersepakat bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu itu afdalu min sholatin nafilati, lebih utama daripada melakukan sholat-sholat sunnah. Menuntut ilmu itu besar pahalanya. Sampai didoakan ampunan oleh hewan-hewan yang ada di air. Ikan-ikan yang ada di air pun mendoakan ampunan untuk para penuntut ilmu. Terlebih-lebih lagi, ya, nun sewu, Bapak Ibu yang sudah mungkin purna tugas, sudah artinya ya kalau saya masih muda, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah purna dan lain sebagainya, ini tambah digiati menuntut ilmu supaya pahalanya besar, bekal ilmunya untuk penuntun hidupnya juga cukup. Demikian pula kalau suatu ketika nanti dipanggil oleh Allah, itu ada di atas jalan hijrah, di atas jalan menuntut ilmu. Ini adalah jalan yang sangat-sangat mulia. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, menjadi al-ilmun nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi siapapun yang mendengarkannya, termasuk juga yang menyampaikannya. Mudah-mudahan menjadi amal saleh, dicatat di sisi Allah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbok pilih menawi kathah klenta-klentu ning atur, kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.